Makanya saya mah kalau diomongin sama orang, Ustadz jatuh ya, Ustadz bangkrut ya, Ustadz banyak utang ya. Saya tidak berdiri di atas omongan mereka. Saya berdiri di atas omongan saya. Kira-kira begitu. Hah? Itu gak ada urusan sama omongan orang. Omongan lu apa? Kira-kira begitu. Omongan Anda apa? Kalau ada orang ngomong begini, sampai kapan juga nggak bakalan lu kaya. Kata orang begitu kepada Anda yang miskin. Jangan didengar. Yang didengar itu omongan Anda. Enggak mas, insya Allah. Insya Allah lah. Insya Allah apaan lo? Sekarang aja lo nggak bisa makan kan? Ya mas. Namanya juga namanya. Masih proses. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, baru-baru ini saya juga dikirimi video, video pendek yang dikomentari katanya Isu Mansur itu lagi stres. Setelah saya lihat, kita kan nggak ahli ya dalam soal-soal kalau psikolog tuh bisa dia nilai ini segi bahasanya, ini orang memang stres. Kalau saya kan tidak ahli soal-soal begitu. Ya mau Isu Mansur teriak-teriak, saya nggak paham soal-soal itu gitu. Yang paham kita bagaimana kita mengomentari dari sudut pandang korban. Gitu. Ada yang menyebut Isu Mansur ini stres nih karena ditekan di mana-mana. Tapi kalau saya nggak percaya dia stres. Karena ini orang sudah sangat berpengalaman dalam soal-soal begitu. Yang dikejar polisi aja dia nggak stres kok. Dikejar polisi, dipaksa oleh debt collector gitu. Nggak apa-apa dia. Yang kedua, Isu Mansur itu kan terkenal. Dia hebat dalam memainkan seni peran gitu. Kalau depan kamera tuh dia bisa beraksi dengan berbagai macam memberikan efek kepada penontonnya gitu. Misalnya playing victim gitu kan. Yang jadi korban itu adalah orang-orang yang kena tipu atau uangnya hilang, di antaranya di Masjid Kota Wisata Cibubur. Jumlahnya 250 orang. Dengan nilai atau total kerugian 55 miliar tahun 2009. Itu fakta. Dia jangan Mansur bolak-balik seolah-olah dia yang perlu dikasihani. Tidak, nah itu soalnya. Dalam kajian hukum itu nggak bisa bolak-balik gitu. Netizen mungkin bisa dipengaruhi, udahlah kasihan. Kasihan apa? Dia itu yang 250 orang nih yang perlu dikasihani. Nah ini Isu Mansur senang memainkan peran itu. Bisa itu kesan saya pertama. Terus kalau dia mati misalnya nih, mati lebih cepat misalnya. Barangkali didoain banyak orang dia mati misalnya. Itu kasus berhenti. Enggak bos, kasus enggak berhenti. Kasus pidananya ya mungkin berhenti. Karena enggak mungkin mengadili mayat kan. Tapi kasus perdatanya, Wirda Mansur jangan cengengesan kamu. Kamu mah ikut nanti diseret. Ibumu juga ikut, karena ikut menikmati. Ya kan? Itu warung steak itu pasti akan digugat oleh netizen. Maksud saya jemaah Masjid Kota Wisata. Karena mereka yakin benar gitu, itu uang mereka. Tidak ada main-main mau seolah-olah ini sebagai korban. Nggak ada urusan. Hukum itu tetap aja berjalan di koridor hukum. Nggak ada gitu. Terserahlah mau berhalu-halu. Isu Mansur dengan video pendek itu aneh stres. Nggak peduli mau stres kak. Mau apa gitu kan. Di penjara aja dia masih bisa menipu kok. Apa yang dia tipu? Ya penonton dia tipu. Bicara sama cicak lah gitu kan. Bicara sama semut lah. Emang dia Nabi Sulaiman? Bisa bicara sama binatang. Itu omong kosong. Kalau dia bisa membaca gerakan binatang itu mungkin.
Kayak kita nih punya kolam rumah di belakang rumah, kita ketok-ketok bagaimana memanggil ikan gitu. Dia tahu bunyi itu, dia tahu nih waktu untuk makan ini. Paling itu. Atau di apa? Di YouTube kita lihat itu orang yang pelihara ayam ribuan ekor. Dia untuk ngasih makannya dia bunyikan apa itu lonceng gitu. Begitu lonceng berbunyi jam 7 pagi ayam keluar dari kandangnya ngumpul karena dia tahu itu adalah waktu untuk mendapatkan makanan. Nah ini Mansur dalam penjara aja dia berbohong kok dan tidak bisa dibuktikan. Kata orang-orang yang pernah melihat itu dia hanya antri makan juga dulu katanya. Terus kita bisa bicara sama cicak, itu omong kosong. Saya pernah bikin bicara aja sama tikus sekalian. Atau tikus jadi guru gitu. Dia diajari bagaimana kehebatan, kelihayan dia menyimpan harta, itu kan. Ditilap di sini, dia simpan di sini. Dia ambil katanya ini bisnisnya batu bara. Dibikinlah namanya Jabal Nur. Itu bikin dia hebat gitu. Apa belajar matikus kita nggak tahu ya. Tapi dia pintar mencuci uang ini bisa berbentuk warung steak and shake. Kenapa ini kita ulang-ulang? Karena kejahatan besar melibatkan baju ustadz. Ya kan? Besar ini. Karena dia ambil dari orang-orang yang apa ya? Yang sudah kembali ke jalan yang benar. Sebagian itu ada dari marbot, pegawai kecil gitu. Yang dia kumpulkan 20 tahun dia bekerja menghadapi hari tua. Itu juga disikat. Itu hukuman itu harus lebih berat gitu. Harus lebih berat. Kalau penegak hukum yang menghancurkan institusi hukum, hukumnya harus lebih berat. Ya kan? Kalau ustadz mengajarkan tingkah lakunya menipu, hukum harus lebih berat. Dan hukum itu harus bersifat fisik dan atau badan. Tidak boleh hanya cerita objek material saja. Hukumnya ini perdata, ini udah uang gua kembaliin. Enak bener loh. Nggak begitu gitu. Jadi dengan foto pendek itu dia mau cerita-cerita, memberikan kesan gitu. Nah orang sudah nggak percaya itu action depan kamera itu orang udah tahu sekarang. Ini action aja nih. Orang baru yakin sebenarnya kalau ada pengumuman, bunyi pengumumannya begini misalnya, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang hamba Allah yang bernama Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur tadi pagi misalnya. Di rumah sakit atau di rumah itu baru orang percaya, ini nggak action ini. Kan nggak ada orang beraction depan kamera sampai mati. Kalau pura-pura mati sih banyak. Pura-pura stres apalagi. Jadi Mansur biar dia ingin menarik simpati, bagaimana orang-orang supaya merasa kasihan ke dia gitu. Padahal dia tuh pelaku. Yang harus dikasihan itulah korban. Ini jangan korban jadi tersangka gitu. Korban jadi tersangka. Dia telah berbaik hati membuka kasus, dia jadi tersangka gitu. Nah Yusuf Mansur jangan seperti itu. Dia itu pelaku, dia yang harus jadi tersangka. Bukan korban yang jadi tersangka gitu. Nah ini yang kita lihat harus ada keadilan di dalam berbahasa. Jadi orang akan mengejar terus. Gak ada lah. Kecuali dia sudah masuk kubur. Masuk kubur pun bisa digali kok. Kalau apa gitu. Pertama, kalau harta-harta tuh dia bawa ke dalam kubur. Itu diambil aja juga gak apa-apa. Itu bisa dikali kalau dia masuk kubur. Yang kedua, kalau ada data forensik yang diperlukan. Bisa juga dengan izin polisi ya. Itu bisa juga. Jadi cerita gambar pendek Yusuf Mansur mau apa ya? Itu nggak akan diterima oleh netizen. Selain itu dia tetap nantang-nantang orang, seolah dia tuh orang paling kuat yang nggak bisa disentuh hukum. Sabar, itu kadang-kadang peristiwa kecil bisa membuat kerugian besar. Lihat aja tuh, kalau dalam cerita ya, itu Nebukadnezar, ya kan? Raja Namrud
Itu mati kenapa? Matinya karena semut masuk ke telinganya, mati dia. Itu kan kecil itu. Kecil masalahnya, tapi bisa mematikan. Tadi atau dalam seminggu ini ada 2 pesawat jatuh gitu. Katanya karena mesinnya mati karena bertabrakan sama burung. Kalau itu iya gitu, burung aja bisa membunuh 173 penumpang hanya dalam hitungan menit habis. Jadi Mansur jangan cerita-cerita terlalu tinggi atau merubah posisi seolah dia jadi korban. Enggak itu ceritanya. Masalahnya sekarang ini dia harus mempertanggungjawabkan atas kelakuannya kepada jemaah-jemaah yang membuat orang-orang menjadi rugi. Ya kan? Di Masjid Kota Wisata aja itu 55 miliar itu tahun 2009. Kalau sesuai dengan cerita investasi dan profit yang mau dia bagikan, wah itu udah berapa triliun sekarang itu. Karena setahun itu bisa dikali 4. Kalau profit tidak dibagikan, dia dihitung modal. Setahun menjadi 4 kali. Nah, tahun berikutnya kali 4 kali udah berapa triliun dia harus mengembalikan itu. Tapi Yusuf Mansur nanti dengan cara tidak ada rasa malu, tidak beradab, dia enak aja tuh. Uang 200 juta tahun 2009, aneh kembaliin sebanyak itu lagi dah gitu. Katanya dia telah berbuat baik ke orang itu. Padahal itu tidak berbuat baik, itu melakukan kejahatan. Jadi wujud kejahatan Yusuf Mansur sekarang ini adalah warung steak and shake itu. Ya mungkin sebagian dia pindahin ke kuburan lah ya, kuburan gitu kan. Tapi yang terbesar itu di tanah yang dia beli, dia bangun warung steak and shake. Kemudian dari situlah dia bisa menjadi konglomerat dari uang Jabal Nur atau bisnis batu bara, tabung tanah. Maka orang-orang itu meminta klarifikasi dan pengecekan oleh kepolisian nanti. Jadi itu harus dibawa nanti biar aparat hukum yang meneliti benar apa enggak. Gitu. Mudah-mudahan Yusuf Mansur ini nggak usah memainkan emosi netizen yang nggak tahu, karena kita juga nanti akan bergerak terus sehingga netizen itu bisa paham gitu. Siapa orang ini yang sebenarnya yang terus-menerus berbohong dan melakukan kejahatan yang wujudnya bisa dilihat di warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.